atau dia bab 55. Tantangan yang akan diberikan Dodit untuk Chef Robby. Bobby dan Siti terbelalak. Mereka saling memandang satu sama lain. Siti pernah berniat untuk menggugat Bobby, dan sekarang Nenek Risma mengatakan tentang itu. Menurutnya tidak mungkin hanya kebetulan belaka. Pasti Ibu mengatakan, setiap kenangan akan membuat kalian berpikir berpisah. Karena kenangan itu bukan hanya ada di dalam kepala, tapi juga bentuk fisik, ujar Nenek Risma. Terima kasih, Nek. Tapi tenang saja, aku dan Siti tidak akan bercerai. Iya kan sayang? Bobby menggenggam jemari Siti. Wanita itu mematung sembari memperhatikan jemarinya yang digenggam Bobby. Siti? Iya, Nek. Sahutnya sembari menatap wanita sepuh itu. Bisakah kamu berjanji kepada Nenek? Janji apa, Nek? Jangan tinggalkan Bobby. Perkataan Nenek Risma membuat Siti kembali menoleh ke arah Bobby. Dia ingin menggugat Bobby, tapi sekarang dia disuruh untuk berjanji. Ah Nenek, kenapa ngomong seperti itu? Elaknya. Jika Nenek meninggal, Nenek akan merasa cukup lega karena Bobby telah memiliki kamu. Nenek yakin kamu akan merawat Bobby dengan baik. Jadi pesan Nenek, sayangi Bobby. Siti mengembuskan nafas secara kasar. Disuruh berjanji dan itu tidak mungkin dilakukannya. Tapi jika dia tidak mengiyakan ucapan Nenek Risma, maka pembicaraan itu akan terus berlanjut sampai kapan dia pun tidak akan tahu. Iya Nek, aku akan merawat Bobby. Sahutnya tidak yakin akan terus bersama dengan Bobby. Ketika cuaca cukup terang, Bobby dan Siti segera pamit untuk kembali ke ibu kota. Nenek Risma terlihat enggan untuk melepaskan mereka. Tapi rezeki cucunya ada di ibu kota, maka dia mengikhlaskan kepergian cucunya. Koper Siti dan tas Ibu Lulu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Ibu dan anak itu bersandar pada bodi mobil, sembari memperhatikan Bobby yang sedang berbincang dengan Nenek Risma. Ibu yang mengatakan kepada Nenek Risma tentang perceraian itu. Apa maksud kamu? Tanya ibunya bingung. Tadi Nenek Risma memintaku dan Bobby untuk tidak bercerai. Bagaimana Nenek tahu kalau aku akan menggugat Bobby? Mana Ibu tahu? Menurut Ibu, ucapan Nenek Risma tidak salah. Tidak ada yang ingin rumah tangganya gagal, termasuk Nenek Risma. Yang tidak mau pernikahan cucunya juga gagal. Jelas ibunya yang mendukung Nenek Risma. Bobby memeluk neneknya, dan itu diperhatikan Siti dan ibunya. Lihat Siti, Bobby sangat penurut. Dia sangat menyayangi neneknya. Dia tidak memiliki siapapun selain neneknya. Dan kamu masih mau menggugatnya? Ih Ibu, gerutunya dan masuk ke dalam mobil. Kabarin Nenek segera ya. Apanya Nek? Tanya Siti bingung. Kehamilan kamu. Siti langsung terbelalak dan melirik Bobby yang sudah berada di belakang kemudi. Siti hanya tersenyum kaku. Dia tidak akan menjawab ucapan Nenek Risma, yang mana bisa menjadi sebuah janji. Maka lebih baik tersenyum, itu pikirnya. Di tempat lain yaitu di kampung. Nani meminta bantuan kepada tetangga untuk membantunya dalam acara lamaran yang akan digelar beberapa hari lagi. Dengan senang hati, tetangga membantunya. Mereka cukup antusias dengan acara nanti. Bukan karena siapa Yayu, tapi yang membuat warga antusias karena yang akan melamar anaknya adalah orang kota. Yang pastinya, warga sudah dapat menduga kalau calon mantu Nani orang kaya. Apa pekerjaan pria itu? Tanya teman Nani yang kala itu sedang mengupas bawang. Chef. Apa itu chef? Tanya temannya yang lain. Itu loh yang punya restoran. Koki, tebak temannya lagi. Hampir mirip, tapi ini di atasnya. Sahut Nani bingung menjelaskan secara rinci. Bos restoran, tebak temannya. Bukan, dia pemilik restoran. Dan juga yang masak. Ya koki, sahut temannya. Bukan, gerutu Nani. Bilang tukang masak aja susah amat, celetuk temannya yang lain. Nani mengembuskan nafas secara kasar. Dia kesal karena Robby dipanggil tukang masak. Berapa umurnya? Tanya tetangga yang lain yang kala itu sedang membuat bumbu. Kata Yayu, kalau tidak salah kepala 3. Sahutnya yang juga tidak tahu berapa umur Robby. Ya ampun Ni, anakmu masih terlalu muda. Umurnya baru saja 18 tahun. Dan kamu mau menikahkan anakmu dengan pria yang umurnya 22 tahun lebih tua darinya. Kalian itu bagaimana sih? Kemarin kalian menyuruhku menikahkan Yayu dengan tua bangka Dodi. Sekarang kalian malah menyalahkanku. Di kampung kita, umur seusia Yayu sudah pantas untuk menikah. Ngapain juga ditunda-tunda? Kalau sudah jelas dewet bobotnya, langsung saja nikahkan, jelasnya. Seketika semua diam. Mereka mengkritik Yayu, tapi mereka malah sudah menikahkan anak mereka dengan usia yang sama seperti Yayu. Yayu duduk di bawah pohon. Tatapannya menatap ke arah jari manisnya. Terdapat cincin yang diberikan Chef Robby kepadanya. Lalu tatapannya menatap ke arah Dodit yang kala itu baru saja pulang dari kebun teh. Semenjak dia memiliki setengah kebun teh Dodi, dia menjadi sangat rajin bekerja. Dulu dia selalu menghabiskan waktu untuk berjudi, tapi sekarang tidak. Dodi terlihat lebih ulet dari biasanya. Yuk, bantu mas, panggilnya.
Yayu segera menghampiri Dodit. Pria itu membuka bagasi mobil yang dibelinya dari hasil berkebun. Mobil itu bukanlah mobil dengan merek ternama, hanya mobil biasa, tapi sudah membuat Dodit senang. "Apa ini, Mas?" tanyanya bingung. Bantal, Yayu bingung. Lalu terlihat sebuah mobil pickup datang memasuki pekarangan rumah mereka. "Masukkan ke dalam rumah, Pak," pinta Dodit. "Untuk apa semua ini?" tanya Yayu bingung. "Dodit telah membeli banyak perabotan rumah tangga. Tempat tidur dan lemari pakaian itu untukmu," ujar Dodit, lalu menyuruh orang-orang dari toko furniture memasukkan semua barang beliannya ke dalam rumah. "Untuk apa? Tempat tidurku masih bagus," Yayu bingung. "Kamu akan segera menikah dan tidak mungkin tempat tidurmu menggunakan yang lama. Mau tidur di mana suamimu?" jelas Dodit. "Lalu, sofa dan yang lainnya untuk apa?" tanyanya bingung. "Untuk kita. Calon adik ipar mau datang, dan tidak mungkin juga kita beri kursi yang sudah buruk seperti itu," jelas Dodit lagi, yang benar-benar telah berubah. Dia menggunakan uang dengan bijak. Untuk mengangkat derajat keluarganya, dia sengaja membeli perabotan dan memperbaiki sedikit rumah orang tuanya. Terdengar suara dering ponsel Yayu. "Siapa?" tanya Dodit, yang dapat tahu jika ponsel adiknya berdering. "Chef Robi," sahutnya. "Ya sudah, angkat." Yayu mengangguk dan segera berlalu. Tapi Dodit melambaikan tangannya, memanggil adiknya untuk tetap di dekatnya. "Apa, Mas?" tanyanya bingung. "Kalau mau jawab, jawab saja. Kenapa harus menjauh?" Yayu mengangguk dan menggeser tombol hijau yang ada di ponselnya. Iya, Chef," sahutnya. "Tidak ada, hanya duduk," sahut Yayu lalu melirik Dodit yang ternyata mencoba menguping pembicaraan adiknya. Dia menyetujui adiknya menikah. Tapi entah kenapa dia masih terlihat sangat ragu melepaskan adiknya. Terbukti dia menguping pembicaraan Yayu dan Chef Robi dengan cara menempelkan telinganya di ponsel adiknya. "Mas Dodit mau apa sih?" gerutunya sembari menjauhkan ponselnya. "Sudah, bicara saja," ujarnya masih ingin mendengar adiknya berbicara dengan pria yang akan melamar adiknya. "Ada apa, Yuk?" tanya Chef Robi dari ujung sana. "Enggak ada," sahutnya sembari melirik ke arah Dodit. "Mungkin 2 hari lagi aku akan berangkat ke sana. Tapi aku tidak tahu harus menginap di mana. Katakan kepadanya, untuk masalah penginapan sudah Mas siapkan," ujar Dodit. "Ih, Mas Dodit," gerutu Yayu. "Sudah cepat, bilang kepadanya," desak Dodit. "Chef, mengenai penginapan tidak perlu khawatir. Mas Dodit sudah menyiapkan semuanya." "Baiklah Yayu, sampai jumpa 2 hari lagi." Chef Robi menutup panggilan itu, dan tinggallah Dodit dan Yayu yang terlihat saling memandang. "Sebenarnya Mas ini kenapa? Mas selalu menguping pembicaraanku dengan Chef Robi. Kalau Mas tidak setuju aku menikah, katakan kepada ibu, biar dibatalkan dengan segera," gerutunya. "Mas setuju kamu menikah. Hanya saja," Dodit diam. "Apa, Mas?" "Mas belum siap kehilanganmu. Mas masih menganggapmu anak kecil yang masih ingusan." Ucapan Dodit membuat Yayu sedih. Begitu cepat waktu berlalu, dan dia harus menikah dengan pria yang dia sendiri belum mengerti tentang perasaannya kepada calon suaminya nanti. "Jika Mas mau, katakan kepada ibu, aku juga belum siap menikah." Dodit menggelengkan kepalanya. "Kita akan melihat, apakah pria itu bisa melewati tantangan yang Mas berikan? Jika tidak, maka dia harus pulang dengan gigit jari." Bersambung.